فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami'us Shahih mimma laisa fis shahihain. Jami'us Shahih yaitu kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Seperti yaitu ya, ini adalah kitab Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kita sampai mana kemarin? Yaitu idza fasada ahlus syam ini ya. Masih hadis pertama dia. Baik, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah wala yazalu unasun min ummati mansurin, dan akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang tertolong. Maksudnya tertolong di sini bagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri di dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, yaitu Tuhfatul Ahwadhi. Mansurin yaitu mereka ditolong untuk mengalahkan musuh-musuh agama ini. Dan dijelaskan oleh Al-Allamah As-Sindi rahimahullah di dalam Hasyiah Sunan Ibni Majah, tertolongnya adalah dengan hujjah dan bukti, atau dengan pedang dan tombak. Yang tertolong dengan hujjah dan bukti-bukti adalah para ahli ilmu. Dengan inilah Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam bab ini, yaitu bab fadli ahli ilm, keutamaan ahli ilmu. Karena yang berjihad dengan menggunakan senjata ilmiah, yaitu dengan bukti-bukti, dengan hujjah-hujjah, mereka itulah ahli ilmu. Bukan sekedar dengan kebesaran atau kekuatan, sekedar kepandian bicara, bukan. Tapi hujahnya apa dan buktinya apa ketika mengatakan ini yang benar atau ini yang salah. Harus ada buktinya, baru terbukti inilah ilmu. Bukan sekedar dengan kekuatan fisikal atau ancaman-ancaman atau yang semacam itu. Atau tidak seperti orang awam atau yang syibhul awam, sekedar cara mengalahkan lawan pembicaraan adalah meneror, melempari rumah, melempari kaca-kaca, merusak cermin-cermin, merusak kereta. Ini bukan langkah ahli ilmu yang seperti itu. Yang sering terjadi dari para fanatikus madhab di masa lampau. Fanatik madhab dia, maka orang-orang awamnya langsung menyerang rumah, membakar rumah-rumah orang yang ikut madhab yang lain. Ini bukan gaya ahli ilmu. Tetapi itu yang sering dilakukan. Karena masalah perbedaan partai, misalkan partinya lain, langsung memukuli orang, terutama di dekat masa-masa kampanye. Memang sangat dianjurkan kalau di Indonesia jangan keluar rumah, risiko besar. Karena dulu waktu masih di university naik motor, risikonya besar. Bendera bukan hanya untuk iklan kelompok, tapi kita disuruh tunduk. Kalau tak memang kena kayu, harus tunduk naik motor. Kalau tak terpukul, na'udzubillah. Nah ini sekedar karena fanatik parti. Demikian pula yang fanatik kelompok ini, kelompok itu dengan cara kekerasan. Bukan cara adu argumentasi, diskusi yang betul dan seterusnya. Nah, ahlu ilmi yang hakiki, mereka kemenangannya adalah dengan kekuatan hujjah. Bukan semata-mata pola-pola yang anarki macam itu. Atau dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara teror, bukan semacam itu. Adapun yang kedua dijelaskan oleh As-Sindi, kemenangannya adalah dengan pedang dan tombak. Ini ketika betul-betul perang antara ahli iman dengan ahli kufur. Allah akan menolong ahli iman. Hanya saja kita tahu iman itu terkait dengan amal. Kalau amal solehnya, kalau dia mengerjakan amal soleh, iman bertambah. Kalau maksiat, iman berkurang. Kalau terjadi kemaksiatan, memang boleh jadi kita kalah karena kita mengurangi kadar iman kita, seperti yang pernah terjadi itu. Tapi kalau memang mukminnya memang mukmin yang hakiki, sudah memenuhi syarat-syarat kemenangan, maka Allah tak pernah mengingkari janjinya. Dan Allah memang tak pernah mengingkari janji. Pertolongan pasti ada kalau kita memenuhi syaratnya.
Hadis ini juga hampir sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Sauban radhiyallahu an, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Nah, yang riwayat Muslim itu lebih jelas kalimatnya, yaitu mereka menang dalam keadaan mereka tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum, tidak merugikan mereka orang yang menelantarkan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datanglah urusan Allah. Wahum kadzalik, dalam keadaan mereka terus di atas sifat yang seperti itu. Jadi syaratnya, kemenangannya adalah apa? Jika mereka tegak di atas kebenaran. Tapi bagaimana setiap kelompok, setiap partai, setiap golongan, bahkan setiap agama mendakwakan mereka itulah yang benar. Maka bagaimana agar kita tahu kebenaran yang hakiki? Nah, kembali ke Al-Quran, karena Quran adalah kalamullah. Allah maha benar. Allah telah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang merasa bimbang dan ragu. Jadi lihat, apakah ini ada dalilnya dari Allah, apakah ada dalilnya dari Nabi. Nah, sementara Allah dan Rasulnya menyuruh untuk memahami dalil, kembalikan kepada para sahabat-sahabat Nabi itu dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, lihat bagaimana cara memahami dalil-dalil tadi. Nah, dengan itu kita akan terbimbing untuk mengetahui mana yang benar. Untuk di dalam hadis yang lafadznya lebih lengkap ini, yaitu bukan unasun. Unasun tak seberapa jelas. Tetapi apa? Hadis yang Sauban ini jelas. Ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, dengan kalimat ta'ifah. Kenapa dibuat dengan pola nakirah? Ta'ifah artinya jamaah. Tapi bukan at-ta'ifah, tapi ta'ifatun. Ini nakirahnya adalah litaklil, menunjukkan sedikit, dan memang itu yang sering terjadi. Nabi sudah menyatakan dalam hadis Anas dan dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As, umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya dalam neraka kecuali satu. Jadi memang yang setia di atas kebenaran hanya satu, sedikit dibanding 72 yang lain. Dan Nabi ketika ditanya siapa yang selamat itu wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Man kana ala mithli ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang berjalan di atas jalan yang semisal dengan jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi cara kita mengetahui kebenaran dan keselamatan adalah lihat apakah Nabi dan sahabat berjalan di atas itu atau tidak. Memang Nabi menunjukkan memang syaratnya itu, ikut jalan Nabi dan sahabat. Kalau tak, sekedar dakwaan, sekedar klaim, tidak ada gunanya. Maka harus dilihat, Nabi berbuat itu tidak, para sahabat berbuat itu atau tidak, di dalam amalan-amalan agama mereka. Baik. Dan boleh jadi kalimat unasun atau ta'ifatun, nakirahnya adalah litta'zim, menunjukkan walaupun jumlah mereka itu sedikit, namun mereka adalah makhluk yang agung di sisi Allah dan keutamaan mereka itu banyak. Maka satu orang dari mereka tidak akan mampu diseterai oleh 1000 orang dari golongan yang lain. Bahkan mereka itulah hakikat manusia. Ini kata Imam As-Sindi di dalam apa? Hasyiah Sunan Ibni Majah. Sindi ini India. Iya betul. Dan sebelum beliau, Ibnul Qayyim dalam Nuniyah telah mengatakan manusia yang hakiki adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain sekedar mirip manusia, kata beliau. Karena tidak mau taat kepada Nabi. Ini yang hakiki, manusia yang hakiki, ikut akalnya. Dan akal itu ikut wahyu, bukan menyombongkan diri terhadap wahyu. Ini baru manusia yang hakiki. Tahu bila untuk taat, bila untuk bersikap sesuai dengan ra'yu. Dia tahu meletakkan posisi. Akalnya akal yang memang sehat, tahu dia. Kemudian hadis ini merupakan kabar gembira dari Nabi SAW, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam hadis itu, hadis la tazalu ta'ifah, bahwasanya kebenaran akan senantiasa tertolong dan yang setia dengan kebenaran akan selalu ditolong walaupun jumlah mereka sedikit. Dan ini adalah termasuk dari tanda kenabian. Karena Nabi menceritakan peristiwa yang akan terjadi dan memang kemudian terjadi. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian kembali ke hadis di dalam bab kita ini, yaitu Nabi mengatakan la yubaluna man khadzalahum.
Mereka tidak peduli, tidak ambil berat terhadap orang yang menelantarkan mereka. Ini hadisnya apa tadi itu? Hadis siapa itu? Muawiyah. Muawiyah bin Qurrah al-Muzani. Qurrah al-Muzani. Baik. Menunjukkan mereka yang menjadi perhatian mereka adalah ridha Allah dan mengikuti jalan Rasul. Mereka tak peduli apakah orang lain akan menolong atau orang lain justru meninggalkan dan menelantarkan mereka. Mereka tak peduli. Mereka mengamalkan kalimat apa itu? Inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya waliku, pelindung, penolong, pemeliharaku adalah Allah, dan dialah yang akan menjamin dan menolong orang-orang yang soleh. Maka yang penting bagi saya bukan ada orang yang mau menolong saya atau tidak, tapi saya jadi orang soleh atau tidak, saya ikut Nabi, ikut Allah dan Nabi atau tidak. Jadi yang penting berusaha memperbaiki diri. Niscaya orang yang baik akan ditolong oleh Allah. Kalau mengharapkan pertolongan manusia, manusia sendiri lemah, memiliki berbagai jenis kekurangan dan memiliki kehendak sendiri-sendiri. Makanya Al-Allamah Ali Al-Qari ketika mensyarah hadis ini dalam Mirqatul Mafatih mengatakan orang yang menelantarkan mereka tidak akan merugikan mereka. Maksudnya khadala yaitu tarkul nusratihim wa muawanatihim. Tak mau membantu mereka, tak mau menolong mereka. Padahal kita wajib untuk saling membantu, saling menolong di atas kebajikan dan takwa. Tapi namanya manusia, kalau keinginannya tak terpenuhi, dia akan meninggalkan orang yang tidak taat kepada dia dan tidak mau menolongnya. Tapi orang yang dijamin oleh Nabi tadi, mereka ini tidak ambil berat dengan penelantaran orang-orang yang menelantarkan mereka. Toyib. Kemudian kalimat yang setelahnya dalam hadis Qurrah ini, hatta taqumas saah, sehinggalah datang hari kiamat. Apakah ketika kiamat tiba maka masih ada kelompok yang tertolong ini? Tentunya tidak. Mereka sudah diwafatkan dengan angin selembut sutra yang bertiup dari Syam dan Yaman itu untuk mewafatkan semua orang yang punya iman. Karena hari kiamat hanya berlaku pada orang yang kafir, orang yang paling buruk. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, hadis Abdullah bin Amr ibnul As dan lain-lain itu. Jadi maksudnya hatta taqumas saah yaitu hatta yakruba qiyamus saah, sehinggalah mendekat datangnya hari kiamat itu. Intinya apa? Mereka akan terus tertolong sampai akhir zaman. Nah, kemudian Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah mendatangkan riwayat yang lain. Qala Abu Bakar ibnu Abi Syaibah rahimahullah, haddatsana Yazid ibnu Harun an Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah an Abi. Hadisnya sama. Hadis Qurrah Al-Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Jika penduduk Syam rusak, maka kalian tidak memiliki kebaikan, tidak ada kebaikan pada kalian. Hadisnya sama. Cuma di sini rawinya yang baru apa? Yaitu Yazid bin Harun. Beliau adalah Abu Khalid Al-Wasiti, guru dari Imam Ahmad, guru dan teman Imam Ahmad. Setiap kali Imam Ahmad datang ke majelis beliau, langsung beliau sangat memuliakan Imam Ahmad ini. Nah, Yazid bin Harun guru dan sekaligus teman. Guru tapi teman tapi level yang agak tinggi ya, guru beliau. Karena Yazid bin Harun belajar ke Syu'bah, sementara Imam Ahmad tidak berjumpa Syu'bah. Isi hadis yang lain intinya sama, yaitu hadis ini menyebutkan tentang keutamaan Syam, bahwasanya Syam itu diberkahi banyak sekali dan hadisnya banyak masalah keberkahan negeri Syam. Maka tak heran orang-orang Yahudi mereka betul-betul ingin merebut Palestina, karena ternyata memang didapatkan informasi di Palestina banyak galian-galian minyak yang belum digali betul-betul. Selain tanah mereka subur, terutama untuk untuk zaitun, untuk tin. Kita tahu orang-orang Eropa mereka suka masak dengan zaitun. Nah, zaitun yang paling diberkahi memang di wilayah Syam sana, Palestina dan sekelilingnya. Memang dia adalah tempat yang sangat diberkahi. Nah, hadis ini menyebutkan keutamaan Syam. Hadis tentang ini dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau.
Walaupun ketika terjadi perang dulunya antara Muawiyah yang ada di Syam itu dengan Ali yang ada di Irak, tetap Nabi mengatakan bahwasanya yang akan memerangi Khawarij Nahrawan itu kelompok yang paling dekat dengan kebenaran, yaitu Ali. Karena Ali yang memerangi Muawiyah waktu itu dan setelahnya tidak sampai memerangi Khawarij Nahrawan. Nah, yang menumpas, yang menghabiskan adalah Ali. Ali lebih sesuai dengan kebenaran. Cuma apa? Tetap penghujung akhirnya kemenangan ada pada Ahlus Syam. Allah memberikan kemenangan, dan karena memang Allah Ta'ala sudah menyatakan ayatnya apa itu ya? Wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultana. Barang siapa terbunuh dalam keadaan teraniaya, maka sungguh kami telah berikan kekuasaan kepada wali dia. Sementara Muawiyah adalah wali bagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh oleh Khawarij, kemudian Khawarij menyusup ke pasukan Ali sehingga Ali susah untuk menangkap mereka. Maksud Muawiyah menjadi wali karena apa? Mereka satu keluarga. Iya, karena apa? Karena Utsman itu masih pangkat pakcik dia. Sama-sama Bani Abdis Syams, Bani Muawiyah, Bani Abdis Syams, iya. Makanya Muawiyah menuntut agar pembunuhnya itu ditangkap. Sementara Ali bilang, kalian baiat saya dulu karena kepala negara terbunuh dan sudah banyak wilayah yang membaiat saya. Nah, kita satukan pemikiran, kita satukan pasukan, nah, baru kita teliti satu persatu siapa yang membunuh itu. Nah, Muawiyah memilih, saya tidak mau membaiat sehingga yang membunuh pakcik saya ditangkap. Nah, susah, masing-masing ada pendapat seperti itu. Jelas pendapat Ali lebih tepat seperti yang dijelaskan oleh para a'immah. Cuma Muawiyah ada udzur, salah dalam ijtihad beliau dan jaraknya jauh untuk dapat informasi dengan cepat dan seterusnya. Cuma akhirnya memang apa? Pihak walinya, wali orang yang terbunuh memang diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Muawiyah dan Bani Umayyah yang nantinya berkuasa. Tapi dari sisi siapa yang lebih benar, tetap yang lebih benar adalah Ali dan yang bersama beliau. Cuma ini janji Allah, penduduk Syam akan diberi kemenangan. Lagi pula mereka bukan orang jahat, mereka salah ijtihad, niatnya baik, cuma ijtihad keliru. Bukan penjahat istilahnya. Mereka sahabat dan tabi'in yang berijtihad. Baik. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, hadis ini berlaku menjelang hari kiamat. Tatkala Dajjal sudah menyerang ke seluruh wilayah kecuali Mekah dan Madinah. Yang menjadi poros kekuatan nanti adalah di Syam. Yang di situ Imam Mahdi berlindung, bukan lagi berlindung di Mekah, di Madinah. Walaupun nanti Imam Mahdi dibaiatnya di dekat Ka'bah. Tapi entah bagaimana situasi perangnya, akhirnya Imam Mahdinya nanti berlindung di wilayah Syam, di benteng Syam. Ya, mereka dikepung oleh Dajjal dan Yahudi. Kemudian datang Nabi Isa di Menara Putih itu, Menara Putih Damaskus ya, itu Menara Baidho itu. Kemudian memberi kabar gembira pada mereka, sholat menjadi makmum di belakang Imam Mahdi, kemudian minta benteng dibuka, kemudian menyerang Dajjal sampai Dajjal mati dan seterusnya. Jadi dalam situasi yang seberat itu memang ternyata benteng yang terkuatnya ada di Syam nantinya. Seperti dalam hadis-hadis sahih yang membicarakan masalah ini. Ada yang berpindah ke Syam, betul ijtihad. Ada kawan-kawan. Baik, tak masalah. Cuma tetap Nabi mengatakan wal Madinatu khairul lahum. Madinah lebih baik untuk mereka. Dan kembalinya seperti kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah menukilkan kalam sahabat bahwasanya manusia tidak bisa disucikan, tidak mungkin disucikan oleh negaranya, oleh wilayahnya, tetapi disucikan oleh amalannya. Jadi yang terpandang bukan kita tinggal di mana, tapi apakah amalan kita baik atau tidak. Ya kalau mampu mendekat ke para ulama yang lurus, yang teguh di atas kebenaran, itu bagus sekali kalau mampu. Kalau tidak, kita belajar walaupun dengan jarak jauh dan seterusnya. Terserah dimanapun berada, menyembah Allah, bumi Allah luas. Yang Menara Putih itu memang ada. Oh ada, hatta di zaman siapa? Di zaman Ibni Katsir. Dia dibuat di kekhilafahan Bani Abbasiyah kalau tak salah dulu. Memang menaranya putih.
dan diperbaharui oleh khalifah berikutnya dan berikutnya. Sekarang ada lagi ya? Ada sampai hari kiamat nanti. Nabi Isa akan turun di situ. Cuma sekarang belum waktunya. Sekarang ya penuh dengan urusan politik di seluruh dunia. Di mana-mana hampir sama. Tinggal cari tempat yang lebih tenang. Kita tambah sedikit. Setelah menyebutkan hadis-hadis ini, satu hadis ya, tapi dengan dua sanad ya. Kata Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, wa ta'ifatul mansurah qad qala Al-Bukhari rahimahullah innahum ahlul ilm. Kelompok yang tertolong, Imam Al-Bukhari telah mengatakan sesungguhnya mereka adalah para ahli ilmu. Ahl itu adalah al-mutalabbisun, al-musahibun, yaitu yang senantiasa berteman, senantiasa berpegang, yaitu berpegang dengan ilmu, berteman dengan ilmu, memiliki ilmu, ahl. Tayyib, sebagai ahlinya. Inilah dikatakan ahlul ilm. Tayyib, penukilan Imam Al-Wadi'i ini ada memang di dalam Sahih Bukhari, di dalam bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq yuqatilun. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang menang di atas kebenaran, mereka itu berperang, mereka menang. Mereka berperang di atas kebenaran. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wahum ahlul ilm, mereka adalah ahli ilmu. Kemudian beliau menyebutkan hadis dengan sanadnya, hadis Mughirah bin Syu'bah. Nah, tadi kita sudah mendapatkan hadis Qurrah, kemudian hadis siapa? Sauban, kemudian hadis Mughirah bin Syu'bah. Hampir sama lafadznya, la yazalu. Tapi kalimatnya la yazalu, yang lain la tazalu. Ta'ifatum min ummati zahirin hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Intinya hampir sama. Imam Bukhari menafsirkan hum ahlul ilm. Mereka adalah ahli ilmu, yaitu al-mutalabbisun al-musahibun lil ilmi bil haq, yaitu yang senantiasa berdekatan, bersahabat dan memiliki ilmu dengan hak. Ilmu itu sendiri apa sih? Ilmu telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, menukilkan ucapan para ahli ilmu dan peneliti, ilmu adalah at-tabyin wa idrakul ma'lum ala ma huwa fi, yaitu mendapatkan kejelasan dan memperolehi objek yang diilmuhi tadi sesuai kenyataannya. Faman bana lahu syai' faqad alimah. Barang siapa suatu perkara itu jelas bagi dia, berarti dia memiliki ilmu itu. Kemudian para peneliti tadi mengatakan wal muqallid la ilmalah. Sedangkan kalau sekedar muqallid, orang sekedar mengekor saja, dia tidak punya ilmu. Kemudian Ibnu Abdul Bar mengatakan walam yahtalifu fi dzalik, mereka tidak berselisih dalam masalah ini. Itulah ilmu yang hakiki. Ini menunjukkan bahwasanya orang alim yang hakiki adalah orang yang bersemangat untuk mengetahui kebenaran, kemudian mengikutinya setelah kebenaran itu jelas bagi dia. Tidak seperti yang ilmunya banyak tetapi menyelisihi, ketika menyelisih hawa nafsunya, maka hawa nafsunya yang diikuti, seperti ulama Yahudi dan sebagainya itu. Makanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah di dalam Sunan Ad-Darimi, hadisnya sahih, asar sanad ini sahih. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan apa yang dia ilmui. Wa a'lamun nas man amila bima ya'lam. Orang yang paling berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa afdalun nas akhsya'uhum lillah. Orang yang paling utama adalah yang paling khusyuk pada Allah. Inilah hakikatnya. Makanya Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah mengatakan wa'lam annal ilma laisa bikasratir riwayah wal kutub. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat ataupun kitab. Walakinnal alim manittaba'al ilma was sunnah. Tapi orang alim yang hakiki adalah yang mengikuti ilmu dan sunnah. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Walaupun ilmunya sedikit, kitabnya sedikit. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa man khalafal kitab wa sunnah fahuwa sahibu bid'ah wa in kana katsiran riwayati wal kutub. Orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dia adalah ahli bid'ah, walaupun riwayatnya banyak dan kitabnya banyak. Dan ini juga dibahas oleh Imam Abdul Qasim Al-Asbahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ilmu bukan karena banyaknya riwayat, tapi ilmu adalah al-ittiba wal isti'mal wa yaqtadi bis sahabati wat tabi'in. Yaitu
Ilmu yang hakiki adalah mengikuti dalil, mengamalkan dalil, dan meneladani para sahabat dan tabi'in. Wa in kana qalilal ilm, walaupun dia itu sedikit ilmunya. Wa man khalafa sahabata wa tabi'in fahuwa dhal wa in kana katsiral ilm. Yang menyelisihi sahabat dan tabi'in berarti dia orang yang tersesat walaupun ilmunya banyak. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.